Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat hari, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA. Polemik ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu Jokowi kini sudah terang benderang. Terangnya sudah mulai ke titik kesempurnaan. Kegoblokan, kedunguan, kepalsuan, ketololan yang dipersembahkan oleh Rocky Gerung dan kawan-kawan, oleh Kadrun dan kawan-kawan, oleh pendukung Anies Baswedan, oleh orang-orang khilafah, itu sekarang semakin lama semakin nampak. Di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta. Pak Dekan bisa menjelaskan Ya. bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak, Baik. untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo ini. Ya, dan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo gitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru, ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning begitu. Oke, ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan, ya, Pak, ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada. Saya tahu kok, ini cuma strategi untuk bikin gaduh supaya kasus korupsi Anies Baswedan di Formula E tidak menjadi perbincangan di media sosial, yang tentu saja akan sangat membahayakan bagi elektabilitas Anies Baswedan, yang mana semakin hari elektabilitas Anies Baswedan semakin menurun. Jadi mau tidak mau supaya minimal tetap
tidak turun lagi, mereka bikin gaduh. Ya syukur-syukur elektabilitas bisa naik gitu. Ya tapi nggak bisa, bro. Mau mungkin balik mereka melakukan sebuah strategi sebusuk mungkin dengan kebusukan dari para pendukung Anies Baswedan yang bikin gaduh terus ini, ya tentunya bukan malah menaikkan citra Anies Baswedan. Menurut saya malah membuat Anies Baswedan terpuruk. Dan kini sudah ada bantahan penjelasan dari Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Ternyata di media sosial itu ada yang dihilangkan, ada yang diedit. Ya mau gimana lagi, memang pendukung Anies Baswedan ini dan elit-elit politiknya ini sangat jago, sangat ahli dalam bikin kegaduhan, memprovokasi, bikin fitnah. Ya, lihat saja kehancuran mereka yang 24. Saya sangat yakin mereka akan hancur lebur, bro. Anies Baswedan akan jong. Anies Baswedan akan tenggelam. Bahkan surveinya pun akan rontok. Kalau perlu rontokkan sampai 2%. Biar orang-orang jahat ini tidak semakin belagu. Kalau jagoannya sudah rontok, ya mereka pun ikut rontok. Ya mudah-mudahan secepatnya ditetapkan sebagai tersangka. Biar negara tenang. Karena jika bakal kegaduhan negara ini, ya siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan dan pendukungnya dan bohir-bohirnya. Orangnya itu juga kok, yang bermain, yang ribut, yang demo, yang ngoceh, yang ngecoh, yang ngecoh. Si Rocky Gerung lagi, si Refli Harun lagi, si Haikal Hasan lagi, si Felix Siaw lagi, si Rizik Syihab lagi, HTI lagi, FPI lagi. Ya itu mereka semua. Akan jauh. Segi Sujana lagi. Aduh, pengacara HTI yang barusan, orang-orangnya itu aja, mau isu apapun yang digoreng, pelakunya yang mereka itu. Termasuk sekarang isu ijazah palsu, pelakunya yang ribut, yang riuh, yang goblok, yang tolol, ya mereka itu. Siapa lagi? Karena kita ini sudah terbentuk menjadi dua kubu, kubu cebong, kubu kadrun. Udah, cebong pasti dukung Jokowi, nah yang ngelawan pasti kadrun. Udah, ulama kadrun, pengacara kadrun, yang berteriak-teriak di demo maupun di medsos kadrun juga. Nah, kadrun ini siapa? Pendukung Anies Baswedan. Kan jauh. Mudah-mudahan rakyat Indonesia ini kalau perlu elektabilitas Anies Baswedan rontokkan sampai 2%. Kita harus kasih pelajaran kepada manusia-manusia brengsek itu. Karena mereka sudah bertahun-tahun bangga dengan semua kejahatannya. Ketika mereka berkuasa, mereka berbuat jahat. Apalagi kalau tidak berkuasa, tambah gila lagi kejahatannya. Ngeri, bro. Makanya menghadapi orang brengsek itu kita harus jauh lebih brengsek. Gak usah takut, sikatin aja satu-satu. Dan mudah-mudahan kasus ini diproses, no. Para pelakornya diproses.